Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya PS Rizky Lubis. Saudara, sebelum kita berbicara mari kita doa dulu ya. Tuhan Yesus urapi kami semua supaya kami semua bisa satu hati, satu roh, satu pikiran untuk Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Khususnya buat saudara kami Muhammad KC yang dimana dia terjerat kasus pidana yang disangkakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia, tapi kami tidak terpengaruh dengan itu karena kami tahu apapun yang terjadi, Injil harus disampaikan, Injil harus diberitakan, terlebih terus buat Muhammad KC, Tuhan Yesus, kalaupun dia dianggap salah oleh negara ini, tapi kami tetap mengawal persidangannya sampai selesai. Urapi kami semua supaya satu hati, satu roh, satu pikiran bisa mendukung dalam doa, dana, dalam banyak hal. Khususnya kami yang selalu pulang pergi Jakarta, Ciamis dalam meliput, Tuhan siapkan semua apa-apa yang kami perlukan, butuhkan, BBM, tol, hotel selama 5-4 hari, begitu juga makan minum kami semuanya Yesus yang siapkan. Karena kami percaya Yesus bisa menggerakkan hati raja-raja dan hati siapa saja. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus yang kudus saya berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih. Jadi mulai tanggal 26 Januari itu sidang sampai 29. Dan sidang di Ciamis, di Pengadilan Negeri Ciamis kelas 1B, dimulai sidangnya tanggal 26 itu ya, dimulai jam 9 malam, jam 9 pagi sampai jam setengah 12 malam. Karena tidak boleh sampai jam 12, sudah berbeda hari, berbeda tanggal. Ya, itu yang dikatakan oleh hakim. Kalau misalnya tidak berbeda hari, beda tanggal, mungkin digas terus gitu ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kami terus mengawal dalam persidangan ini. Kenapa? Alasannya saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikannya, karena dia tubuh Kristus. Jadi satu sakit, semua sakit. Saya turut merasakan sakitnya saudara. Dan seringkali Ibu Watma, anaknya berkata, terima kasih Pak Lubis, terima kasih Pak Lubis, terima kasih Pak Lubis. Karena yang saya tahu, yang meliput konsisten cuma kami. Ya, cuma kami. Yang lain kadang datang, kadang enggak gitu. Kadang 5 hari sidang, meliputnya cuma sekali, pulang begitu ya. Jadi boleh dicek, ya boleh di cross check. Hanya kami yang sampai selamanya, maksudnya yang sampai selesai dan continue gitu, maksudnya tidak ada absen. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus liput? Ya, supaya sidang itu ada bukti-buktinya ya. Jadi nanti di lain waktu kita bisa cek, cross check lagi. Siapa tahu di sana ada kesalahan-kesalahan jaksa, hakim juga ada kesalahan-kesalahan pengacara. Jadi kita netral karena kita nggak campuri omongannya. Kita hanya tampilkan saja video dalam sidang tersebut. Tadi 2 jam yang lalu kita sudah tampilin yang judulnya tiba-tiba Muhammad KC angkat bicara ya. Jaksa hakim bengong. Ya, Anda yang sudah nonton, puji Tuhan ya. Dan Anda kembali mengikuti live lagi, luar biasa. Saudara, yang kedua alasannya adalah ketika kita upload nih video, artinya berita ini terus bisa didengar oleh banyak orang ya. Sehingga dukungan itu tetap ada karena berita terus ada gitu loh.
baik itu dukungan untuk Muhammad KC, dukungan untuk kami yang juga dari Jakarta pulang pergi, dari Jakarta Selasa, besok kami berangkat ya, Selasa ya, karena Rabunya sidang. Jadi Selasa harus berangkat karena Jakarta Ciamis itu kurang lebih 7 jam. Ya, saya minta yang bisa saya baca-baca ya. Jadi kurang lebih 7 jam itu. Nah, makanya kami besok berangkat dari Jakarta kurang lebih itu jam 5 pagi. Karena rencananya kami akan ke Polres untuk berjumpa dengan Muhammad KC, mendoakan itu rencana. Yang jelas nanti ya kita lihat aja gimana ya. Jadi jam 5 pagi, karena kalau misalnya berangkatnya sore, ya kita malam nggak mungkin bisa besuk Pak Muhammad KC begitu ya di Polres. Tapi kalau berangkatnya pagi jam 5, kurang lebih ya sampai sana itu bisa jam 1, jam 2 siang gitu. Jadi kita bisa sempat membesuk beliau gitu, mendoakan beliau. Beliau juga perlu diberikan kekuatan. Saya 2 kali doain beliau di rumah sakit. Jadi makanya saudara, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini ya, karena kami sekarang udah di Jakarta. Sabtu kami kembali sampai Jakarta malam jam 10 malam. Paginya saya harus pimpin ibadah khotbah ya kan. Senin istirahat, bahkan Senin tadi pun kita sempat pelayanan ke rumah sakit karena ada yang telepon kita, orang dari Surabaya yang sakit di Otname di Jakarta. Ya, dia tahu nomor telepon itu dari YouTube lah tentunya ya. Karena kita juga banyak doa-doa kesembuhan di YouTube itu. Nah, sehingga beliau menelepon kami untuk kami supaya hadir mendoakan keluarganya yang sakit di Jakarta, di rumah sakit Tarakan tadi. Saudara, yang ketiga, kenapa kami harus meliput terus itu, yang ketiga adalah inilah bukti ya, kesetiaan kita yang berteman itu satu tubuh dalam Kristus. Karena kalau kami datang ke situ hanya melihat saja kan ya kurang efektif kan, ya liputlah sekalian gitu. Dan ini juga menjadi kebanggaan bagi pengacara, karena seringkali pengacara bilang yang kemarin udah diupload belum, yang kemarin udah diupload belum. Nah, kadang Pak Kamarudin itu kalau ada yang seru-seru yang dia tanya itu udah diupload belum, udah diupload belum, gitu loh ya. Jadi kalau seandainya tidak ada yang liput, itu berita nggak ada, udah habis, selesai, nanti dia diponis entah bebas entah gimana pun, nggak ada ceritanya lagi. Apa ceritanya? Nggak ada, gitu loh. Itu sebabnya ya kami meliput terus gitu, supaya itu tetap menjadi dokumen selama-lamanya, selama saya hidup, bahkan selama YouTube ada, selama Google ini nggak bangkrut, YouTube terus jalan, ya udah, itu tetap ada di situ ya. Jadi itu juga menjadi edukasi bagi Kristuber supaya juga berhati-hati dalam berbicara. Juga itu menjadi pelajaran bagi anak-anak kita yang sekolah hukum, yang mau ngambil jurusan pengacara, jurusan jaksa, hakim. Di situ bisa dilihat, khususnya yang mau jadi pengacara tentunya. Karena saya lebih suka ya orang Kristen itu jadi pengacara, karena pengacara itu kan membela ya, membela. Tapi kalau jaksa kan mendakwa ya, itu udah mendakwa itu kalau di Alkitab itu udah luar biasa artinya. Jadi hakim itu ya harusnya Tuhan gitu. Tapi kan di bumi bagaimana Tuhan mau menghakiminya kan? Orang yang bersalah begitu, sedangkan Tuhan nggak kelihatan gitu. Jadi itu bisa jadi pelajaran bagi anak-anak yang sekolah hukum, ya kan? Jadi kan kita jadi berkat juga gitu. Puji Tuhan, saya mendengar ada beberapa anak yang ambil jurusan hukum, mereka belajar ya dari sidang tersebut. Nah, makanya saudara Bapak Ibu sekalian, kita ini ngobrol santai saja ya,
Maaf tadi kayaknya sebenarnya apa ya, kita maunya jam 8 tapi mungkin ada kelewatan 3 menit ya. Karena host kita tadi lagi di luar gitu, baru nyampe tiba-tiba langsung ya ini ya kita buat live. Saudara, saya juga tadi hampir-hampir deg-degan. Kenapa? Karena host kita dia juga sekaligus kameramen. Saya lihat rambutnya kan panjang Mas Yan. Saya bilang, pangkas-pangkas besok kita mau ke Polres supaya rapi gitu ya. Karena saudara kalau kita nggak rapi ya gimana orang bisa menghormati kita kan. Tapi kalau kita rapi, ya pakaian rapi, rambut rapi, semua rapi. Kan orang lihatnya yang luar dulu, bukan yang di dalam dulu. Yang dalam dia nggak bisa lihat. Apalagi roh, mikroskop pun nggak sanggup nembus. Ya, jadi yang luar dulu lah, kan gitu. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian kami di sini mau pamit buat saudara supaya saudara tetap mendoakan kami karena pada sidang tanggal 26 ya itu ada 26 Januari ada demo. Bagi Anda yang belum lihat judulnya demo di persidangan Muhammad Kc ya. Itu langsung saya terjun meliput ya. Itu waktu saya meliput itu live ya. Kalau di luar kan nggak dilarang live. Yang dilarang itu di ruang pengadilan. Di ruang pengadilan itu dilarang. Kalau di luar ya nggak dilarang. Itu hak kita. Namun memang semua ada resiko gitu loh. Ya puji Tuhan. Karena doa-doa saudara saya selamat gitu. Di menit 20 ke atas Anda tonton itu di live itu ya. Itu saya ditegur oleh seseorang dari belakang dengan tepukan begini. Ditepuk. Saya lihat. Nah, terus saya tanya ya. Saya bilang, ada apa? Anda wartawan, dia bilang. Wartawan dari mana? Dia bilang. Medan, saya bilang. Maksudnya Medan Merdeka gitu loh. Tapi saya bilang Medan aja gitu. Terus dia bilang, ini mau dimasukkan berita langsung atau gimana gitu. Kalau nggak salah begitu ceritanya. Ya langsung saya bilang. Dari mana saudara? Dari Jakarta. Aku bilang. Saya udah sering meliput di sini, saya bilang gitu. Nah, terus dia agak sedikit reda. Dan dia bilang, harus seimbang ya katanya. Kalau memberikan berita. Ya oke, saya bilang gitu ya. Saudara ini ke belakang. Tadi dia pakai masker. Memang saya udah agak curiga. Tapi karena pakai masker samar-samar. Saya yakin juga dia nanyain saya karena dia curiga. Karena dia curiga. Kenapa yang lain gak ditanya gitu. Karena ada juga yang lain-lain ya. Meliput gitu. Kenapa gak ditanya? Kok saya ditanya? Awal mulanya saya gak terlalu terpikir. Setelah dia ke belakang ngobrol sama dua orang yang pakai kupiah putih. Saya lihat ke belakang begitu saudara. Ternyata saudara. Ya kalau saya gak keliru 99, itu Ustadz Sepen Indra Wibowo, Ketua Mualaf Indonesia kalau nggak salah, atau Ketua Mualaf Jawa atau Indonesia. Ya Anda ketik aja lah. Ya itu dia udah jutaan kok, 1 juta lebih itu followernya apanya, subscribe-nya. Jadi dia pernah dulu ya mengatakan di Tumut itu semua sudah mualaf. Ya, Tumut itu dari Solo 2 jam lagi itu di atas gunung bukit. Ya saya nggak bisa ceritakan proses kami sampai sana ya, nanti terlalu lama ya. Intinya kalau nggak hati-hati itu masuk jurang ya, karena ban mobil kita itu yang kiri itu udah jurang kiri, itu hanya beda sejengkal setengah gitu yang bisa sisa gitu. Jadi malam kami udah nyampe di atas bukit itu, kami nggak tahu lagi sampai saya katakan sama tim saya, karena saya bawa anak-anak saya, tim saya, anak-anak saya, kita tinggalkan mobil di sini, kita bawa STNK sama kunci
dan kita bawa kamera yang berharga-berharga, kita ke atas, kita kunci. Kalau mobilnya dicuri, kita lapor polisi. Yang penting kita selamat. Pas saya ngomong begitu lewat ibu-ibu naik motor, barulah kami tanya, ya, sepeda motor, Tumut di mana? Wah, dikasih tahu, ikut saya. Ya namanya ibu-ibu ini juga nggak ngerti cara menuntun orang, langsung 3 menit hilang gitu, nggak kelihatan. Ya udah, tapi kami bisa raba-raba lah kan, karena tadi kan ada kiri ada kanan, kami diajak kanan terus. Akhirnya ketemu di sana, ketemu pemuka-pemuka di sana, pemuka masyarakat, RW RT. Terus akhirnya kami disuruh nginap di salah satu rumah orang Muslim yang di situ juga dihargai, dan dia telepon pendetanya datang, terus kami diajak ke RW RT untuk menanyakan hal itu benar atau tidak. Ternyata tidak benar. Itu ada itu di YouTube saya, judulnya saya lupa ya, tapi kira-kira tolong host dibantu-bantu lah ya judulnya. Kalau nggak salah itu kampung mualaf atau apa begitu ya. Ketik Stephen Indra Wibowo lah di YouTube saya, nanti muncul ya. Stephen Indra Wibowo berbohong, Stephen Indra berbohong lagi gitu ya. Bahkan dia sempat balas pantun ya. Karena apa? Karena ada yang menanyakan kepada dia bahwa kata Pak Lubis Anda bohong, karena Anda bilang satu kampung mualaf, ternyata tidak. Dia bilang, mana si Lubis saya di situ digebukin orang, padahal saya nggak ada digebukin ya. Dia disambut baik. Kita kan ada dokumentasinya di YouTube. Jadi, saudara, setiap ada kejadian-kejadian yang begitu, yang satu lagi dikatakan di lewat Semarang, saya lupa itu namanya ya, dikatakan itu gereja dijadikan pesantren, ya kan? Apa ini judulnya? Saudara bisa lihat ya, ntar saya ambil kacamata ya. Ya, itu ada judulnya. Oh, saudara udah lihat ya? Salam Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau Dari yang dikasih Yesus dan yang saya kasihi, sebelum pandemi kita terus. Gereja jangan hanya tinggal tenang di balik-balik tembok AC, hanya memiliki kita tonton ya terus sampai di tengahnya aja. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sekarang sudah sampai di puncak bukit ya, atau puncak gunung, arah mau ke Desa Tumut, kecamatannya Selo, kabupatennya Boyolali. Tadi dari hotel, dari Solo kemari ini kurang lebih bisa 3 jam. Kami nggak menduga seperti ini kondisi daerahnya, sehingga kami berangkat dari hotel itu jam 3. Jadi kemalaman ini di jalan. Kemalaman di jalan. Di tengah hutan, saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan Matius 5 bilang kamu ada. Ya, luar biasa, penonton banyak. Terus terang dunia dan garam itu tidak takut, karena Yesus berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ini adalah misi kerajaan Allah. Ada satu saudara Bapak Ibu sekalian, karena kami meragukan jalan ini, sehingga kami harus mengecek dulu apakah bisa mobil ini masuk ke sana. Kalau kata warga sih bisa, dan warga berkata ada 2 jalan, yang kiri kanan, tapi warga di sini kadang bahasanya sulit dimengerti. Kami sekarang sudah agak di hutan. Mari kita balik, kamu balik sini, lihat kan. Nah inilah dia jalannya ke atas nih. Nih, lihat nih. Nih lihat. Jadi kami tidak tahu ini bisa nggak dilewatin mobil. Makanya mobil kami taruh di bawah dulu. Dan kami tidak tahu ini ada kampung nggak di sana. Karena tadi bilang ada perapatan. Tapi kami bahasa sini kurang paham ya. Lanjutin aja. Nah, ini dia. Ini dia. Oke, tapi kami tetap berjuang untuk Injil. Ini ketinggiannya Anda bisa puncak. Judulnya? Kami berjuang, doakan kami. Kami nggak mau sia-sia pulang. Judulnya? Kami sudah menggunakan uang negara kerajaan sorga.
Kami nggak mau sia-sia pulang. Kami harus layani jiwa-jiwa ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Siapapun yang melihat ini terinspirasi untuk melakukan hal yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kurang lebih berapa tahun, Pak? Nah, ini kita sudah ketemu. 30 tahun. Iya. Jadi setahu Bapak gereja ini sudah berapa tahun berdiri? Sudah, seingat saya sudah ada gereja itu, Pak. Sudah lama lah ya, Pak. Saya waktu itu saya masih SD. Ya kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Indra bilang Lagi di kampung itu jadi mualaf. Sela Boyolali. Tumut, dusun Tumut ya. Terus desanya Drakah, kecamatan Selo Boyolali. Lingkungan yang dulunya mayoritas Kristen, ya ini salah satu peninggalannya karena sudah tidak ada lagi muridnya. Dan satu di bawah yang ini cap biru. Nah ini cap biru ini gereja yang sudah juga tidak dipakai. Pendetanya kebetulan lagi nggak ada. Tadi kebetulan semua cari untuk dialog. Cuman katanya lagi nggak ada dan Kristennya tinggal 3 orang, alhamdulillah. 3 orang. Ini gerejanya saudara. Ini kita ketemu dengan pendetanya karena ditelepon ya oleh si bapak yang tadi, yang termasuk masyarakat yang di sini lah. Saya wawancarai ya, kita persingkat-singkat wawancaranya, membuktikan bahwa Stephen Indra Wibowo karena sejak saya di sini tahun 95 mengawali berdiri di tempat ini dan gereja di tempat ini, memang waktu itu diawali dari 5 orang. Itu bapak-bapak, karena yang ibu-ibu dan anak-anak. Oke, intinya gereja ini saudara tidak seperti yang dikatakan oleh Indra Wibowo dan juga tidak ada yang mualaf dari gereja itu. Oke, lanjutkan, kita ketemu sama PDW-nya. Saya ketahui itu memang sudah sejak dulu. Nggak ada perubahan apa. Iya Pak. Oke. Jadi istilahnya ya memang dulu yang Kristen, yang Islam. Oh ya. Oke, makasih Pak. Yang betul begitu Pak. Jadi saya hanya dari Jakarta, saya dapat berita ini viral Pak. Oh, jadi saya mau cek bener nggak gitu kan, kita bangsa negara Indonesia ini jangan hidup harus rukun Ya, beragama, terus jangan ada berita-berita bohong begitu. Sudah beberapa hari kan Pak Budi ke sini, itu memberitahu bahwa ada viral yang Atau udah viral juga. Sejelasnya memang tidak benar. Jadi, yang saya ketahui sejak dulu, saya sebelum menjabat RT pun tidak ada perubahan apa-apa. Jadi berita yang beredar itu memang betul-betul tidak benar. Oh iya, oke. Makasih Pak ya. Jemaat yang di dusun Tulmut, ternyata jemaatnya semua masih setia sama Yesus, nggak ada itu berita-berita hoax semuanya itu. Mana? Oke, saya lanjutin yang tadi ya. Intinya saya mau menceritakan tentang Indra Wibowo tadi ya, Stephen Indra Wibowo. Tadi yang nepuk saya itu saudara, yang nepuk saya ya, saya kan nggak tahu dia pakai masker. Terus saya lihat ke belakang, 99 koma lah ya. Itu Ustadz Stephen Indra Wibowo. Itu. Tapi kalau saya salah juga, ya saya yang salah. Tapi saya kan sering menonton dia dan mengkanter dia dulu gitu loh, tentang apa yang dia bilang mualaf semua, banyaklah kebohongan dia yang saya ungkap dulu. Ya dulu masih saya Isra Suruh aja yang sering mengkanter ustadz dulu ya. Sekarang kan udah banyak kristuber baru. Saudara, jadi saya mau lari, ini bermasalah. Saya doa aja, coba lihat di itunya ya. Tuhan Yesus tolong saya, gitu. Karena saya langsung orangnya yang di atas itu, yang kiai-kiai, ustadz-ustadz yang orasi itu ya, yang sampai bilang Podari MKC, macam-macam lah. MKC
habisin, hukum seberat-beratnya, hukum macam-macam enggak. Wah. Jadi saya ada di situ. Makanya kalau ada yang bilang terjadinya tabrakan di situ mati, itu hoak ya. Jadi itu hoak. Jadi saya klarifikasi. Saudara, karena saya ada di situ. Ada. Jadi sampai besoknya juga saya ada. Terus sampai berapa hari ya ada di situ. Jadi kami cek, cross check, ternyata itu tidak ada yang mati di situ ya. Nggak ada yang tabrakan mati. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kami tetap terus memantau persidangan MKC ini ya. Kami berjanji ya, tetap memantau. Besok kami berangkat dari sini jam 5 pagi. Tapi doakan kami supaya bisa betul-betul jam 5 pagi. Karena tujuannya adalah supaya sampai di jam itu jam 2, jam 3 bisa ke Polres, besok dulu gitu. Besok Pak Muhammad KC, doakan beliau. Dan saya rencana sih cari ini ya, tapi mungkin udah nggak sempat lah. Nggak sempat, tapi kalau ada di Bandung nanti saya cari itu. Itu yang buatkan imun itu ya, B1 ya. Karena kalau di Ciamis nggak ada yang jual tuh. Nggak bakal ada yang jual ya. Tapi saya nggak tahu juga ya, apakah nanti di Polres itu dipermasalahkan, nggak boleh dibawa atau gimana. Tapi ya harusnya sih boleh-boleh aja kan yang makan Pak MKC kan gitu kan. Supaya dia darahnya panas gitu kan. Itu katanya menaikkan imun ya, terus trombosit gitu. Karena beliau kan sering turun trombosit, makanya sering transfusi darah. Tapi puji Tuhan, atas keberanian para pengacara terus, akhirnya sekarang Pak MKC betul-betul dipedulikan. Sehingga kesehatannya membaik terus, karena setiap ada sedikit pun yang dia rasakan sakit, langsung dipanggil dokter untuk ngecek. Kalaupun memang itu harus dibawa ke rumah sakit, langsung dibawa sekarang. Nggak seperti dulu, dibiarin sampai pingsan ya, waktu sidang gitu. Baru setelah pingsan itulah mereka kapok tuh jaksa-jaksa ya, takut Pak MKC itu meninggal dunia lah ya. Itu ada satu dokter itu yang nggak tahu saya itu dokter kok seperti itu ya. Dia bilang ini masih sanggup untuk melakukan aktivitas ringan. Aktivitas ringan yang dimaksud dia entah seperti apa, saya nggak ngerti gitu ya. Sedangkan kita yang sehat begini aja dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Bayangkan saudara. Mana kuat ya kan. Apalagi Pak MKC kan dia punya penyakit bawaan. Penyakit gula ya kan. Jadi nggak kuat lah. Puji Tuhan setelah kejadian itu sekarang memang jaksa peduli ya. Karena hakim yang memerintahkan untuk selalu diperhatikan kesehatan Pak MKC. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersatu ya. Jangan ada yang jadi Yudas. Mari. Ada beberapa pendeta yang takut ya untuk membicarakan Muhammad KC, bahkan takut untuk menemaninya, takut untuk mengakui dia sebagai teman, takut mengakui dia sebagai orang yang pernah pelayanan bersama. Ya luar biasa. Bahkan setelah kejadian MKC itu ada pendeta yang suka ngupload videonya di gerejanya, itu langsung dihapus. Bahkan tidak terhapus karena ada orang lain juga yang ngupload. Padahal itu tidak ada penistaan di sana. Tapi saking takutnya dihapusnya. Saya bilang, ngapain dihapus? Saya bilang, ini buktinya diupload orang lain lagi. Saya bilang gitu kan. Saudara, saya pernah live ya sama Pak MKC, sampai sekarang videonya ada. Kalau Anda memang kangen dengan beliau, saya tidak tahu judulnya apa itu, lupa ya. Masih ada videonya ya. Muhammad KC aja lah ketik, nanti muncul kali ya. 2 kali. Padahal saya belum pernah berjumpa sama Pak Muhammad KC secara tatap muka. Dan saya tidak kenal beliau. Tapi karena beliau sering masuk di Zoom begitu, dan ternyata nomor beliau ada di
ada di grup-grup begitu. Tapi saya agak cuek aja gitu. Memang saya orangnya nggak pala suka yang begitu-begituan gitu. Saya suka mengkantar orang kalau ada ayat-ayat Alkitab yang diselewengkan. Saya nggak pala suka membongkar-bongkar Al-Quran begini begitu. Walaupun memang di sini ada dua nih. Ada dua Al-Quran ya. Ini yang asli dari kanan ke kiri. Yang memang ini terbitan langsung yang saya dapatkan dari orang yang dikatakan ini dari Arab langsung. Ini yang Depak dari Departemen Agama ya. Jadi ada, cuma saya nggak pala suka untuk membahas-bahas itu hanya untuk pribadi saya, untuk mengingat lagi dulu karena saya Islam, siapa tahu ada menanyakan, ya saya tahulah ayat-ayatnya di mana-mana gitu. Misalnya Al-Quran 4361, surat 35 ayat 5 gitu lah. Terus Baqarah 2 ayat 91, 92, terus ya lain-lain lah gitu ya. Nah, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai Kristuber harus bersatu ya, bersatu. Dan saya melihat banyak Kristuber tuh ngambil YouTube saya. Ada yang permisi, ada yang tidak. Malah yang permisi mungkin cuma hanya 1 orang atau 2 orang, yang lainnya tidak. Mari kita bersatu. Bersatu dalam arti ya, kalau Anda memang tidak ikut ke Ciamis, ya Anda harus ngerti dong. Yang nonton sampai 500, di saya aja cuma 50, di Anda 500. 500 itu 5 juta, saudara. Ya kasihlah uang bensin ke sana. Ngapain saya malu-malu ngomong? Kan sumbernya dari saya. Saya ke sana pakai biaya. Biaya sendiri, biaya pribadi. Oh Pak, kok ada di sini running tax? Kok ada running tax, Pak? Ya itulah, karena saya kan pergi besok biaya pribadi. Biaya pribadi yang belum ada orang kasih. Wajar dong saya buat running tax, karena saya meliput bukan untuk diri saya. Meliput untuk bangsa dan negara ini, supaya mengerti pengadilan itu bagaimana untuk orang yang mengambil jurusan hukum, khususnya yang mau jadi pengacara, dan juga terlebih untuk yang cinta Muhammad KC. Wajar dong. Tapi saya bukan harus Anda kasih saya baru jalan. Tidak. Kan masih banyak uang belanja di istri saya. Masih ada uang belanja. Masih. Berapa juta lagi? Misal 10 juta. Mari gua pakai dulu 5 juta. Jalan. Kan gitu. Iya. Jadi jangan ada dusta di antara kita yang seperti orang duga. Oh, Pak Lubis itu ada yang sponsor khusus mendanai. Nggak ada. Siapa yang berani? Ayo ngomong di sini. Ayo buat YouTube-nya, buat ininya yang khusus ya. Supaya saya berangkat dia kasih dana ya. Nggak ada. Nggak ada. Padahal kami di sana harus nginap di hotel. Kemarin aja berapa hari itu? 5 hari ya. Mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kami pulang ya 5 hari. Nggak ada. Ya. Ya kalau misalnya kami sudah sampai di sana, terus kami bekerja dengan baik, melayani dengan baik, terus ada yang memberkati karena running tax ini, iya puji Tuhan, apa salahnya? Apakah dosaku? Enggak lah, itu dosa mereka yang minta-minta yang nggak jelas gitu loh, ya kan? Nah, karena saya tidak pernah ya membangun rumah misi minta-minta. Artinya saya bangun rumah misi di Kalimantan sampai 2 rumah itu, 2 tempat yang cukup baik ya tempatnya. Itu tidak ada minta-minta di pinggir jalan begitu. Pakai apa namanya? Itu yang untuk ambil ikan itu. Enggak. Jadi sorry aja ya yang ngambil video-video saya. Ya tentunya bukan Kristuber ya. Ya Kristiber lah. Ya kan? Ya terus terang aja lah saya. Channel-channel Islam itu. Saya dibagikan orang gitu loh. Si Lubis ini memanfaatkan Muhammad KC itu ngambil donasi. Aduh.
saya pikir malah saya bilang sama anak saya, kapan cepat selesai ini sidang ini? Kapan sidang ini selesai? Supaya kita bisa ada istirahat. Kami mau buat KKR di SPN Jawa Timur. Karena komandan SPN Jawa Timur itu teman saya. Ya, SPN tuh ya, Sekolah Kepolisian Negara ya. Nah, jadi saya udah kontak beliau karena saya kenal beliau waktu itu Pak Roni Sompi jadi Kapolda Bali. Waktu itu ada kasus Margaret, masih ingat? Saya ditelepon untuk segera datang. Saya ketemu Margaret, interogasi dia, doakan dia, ya supaya dia mengaku siapa yang membunuh anak tersebut. Ya, tetapi walaupun dia nggak ngaku terus terang sama saya, intinya pengadilan menghukum dia. Saya nggak tahu seumur hidup atau 20 tahun. Ya, jadi disitulah saya kenal. Saya udah WA beliau karena beliau pindah ke sana menjadi SPN. Pak, gimana kalau kita buat KKR khusus untuk anak-anak Tuhan supaya jadi polisi yang baik, jangan polisi yang suka pungli. Oh bagus pak gitu. Kapan? Gitu loh. Waktu itu bulan 12 2021. Jadi saya katakan ya bulan ini aja, saya bilang bulan-bulan 1 bulan Januari atau Februari, saya bilang gitu. Tapi saya belum bisa pastikan tanggal bulannya yang pasti sekali karena masih ada kegiatan di sini. Saya nggak malah kasih tahu secara detail ya. Oh iya, kita tinggal nunggu aja kapan Bapak bisa gitu ya. Karena kalau Anda lihat video saya itu yang polisi didoakan tuh, itu ribuan, soalnya ada 1000 itu yang hadir di NTT, Polda NTT, didoakan banyak yang rebah itu kan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya memanfaatkan kasus Muhammad KC ini hanya untuk cari konten, waduh, itu Christopher tahu itu. Cuma ya yang channel-channel Islam ini yang memang mungkin dia nggak tahu kali-kali. Apalagi bagi-bagi, kali-kali aja nggak ngerti, apalagi bagi-bagi. Kenapa saya katakan demikian? Iya, dia katakan nih, lihat nih, dapat berapa. Sekarang saudara, biar saya kasih tahu Anda biar tidak mempunyai praduga-praduga kepada YouTuber ataupun Christuber ataupun siapa saja yang mempunyai channel YouTube. Itu saudara tahu nggak? 100.000 itu kurang lebih 1 juta saja dapat 100.000. Untuk cari penonton 100.000 itu bukan gampang. Selama video kami aja, yang sidang kemarin aja, yang 100.000 itu kalau nggak salah cuma 1. Yang lainnya itu cuma 50.000, 40.000, 30.000. Bayangkan, iya kan? Kalau hanya dia dapat misalnya ya 500.000 semuanya, baru 5 juta. 5 juta itu pas-pasan, bisa kurang gitu loh. Untuk hotel, untuk BBM, untuk apalagi saya pakai Dex. Maaf, saya nggak mau pakai solar ya, karena itu membahayakan mesin menurut kata teknisi di salah satu bengkel ya. Tapi ya itu urusan dialah. Yang penting saya dengar aja dia ahlinya, saya taat saja gitu saudara. Biar kita agak keluar uang banyak, tapi mobil kita aman gitu loh, daripada kita ngirit pakai solar, tahu-tahu di jalan mogok gitu loh. Karena memang mobil kita itu udah tahun tinggi, jadi memang ada diperuntukannya untuk Dex gitu loh. Beda dengan truk, yaitu memang solar gitu. Anda udah bisa bayangkan kan, 7 jam perjalanan 300 kilo lebih, belum lagi muter-muter di sananya, ya kan? Belum lagi itu dan ini. Jadi itu kata-kata bohong. Saya nggak lemah, walaupun ada yang ngomong-ngomong begitu. Bahkan ada komen-komen tertentu yang mengatakan demikian juga. Itu saya duga sih kadrun tapi Kristen. Kadrun tapi Kristen. Jadi Anda jangan
Asal kadrun itu bukan Kristen, kadrun tapi Kristen. Saudara, saya lihat tuh gambar saya di Muhammad Kacip. Ya kan? Dia sudah duduk di situ, jaksa sudah datang. Langsung saya maju ke depan. Ya, jabat tangan corona. Iya. Nggak malu saya dan nggak takut saya. Nggak takut saya. Nah, tadi saudara saya dengar kabar dari Pak Kamarudin, ada WA-nya. Karena saya tanya, besok jadi nggak Pak Saifuddin Ibrahim menjadi saksi yang meringankan Muhammad Kacip? Katanya nggak mau beliau. Ya tapi saya nggak tahu kenapa nggak mau. Apakah karena beliau terlalu sibuk dalam pelayanan? Ya saya nggak ngerti. Tetapi saya juga sebenarnya orang sibuk dalam pelayanan. Namun banyak hal yang saya pending gitu loh. Nah, jadi saya balas WA tersebut. Bolehkah digantikan dengan saya besok? Kalau boleh saya siap. Karena dari awalnya itu saya siap karena masuk di grup, itu namanya grup bersaksi. Saya dimasukkan, nggak tahu. Orang tahu nomor saya semua, entah gimana caranya. 10 grup masuk. Salah satunya grup bersaksi. Maaf ya, belakangan ini saya keluar dari 4 grup. Kalau ada saudara yang di sana, karena ada yang nanya-nanya. Karena terlalu banyak saudara. Jadi tintang, tintung, tintang, tintung, tintang, tintung, tintang, tintung. Ya nggak saya baca-baca. Saya hanya buang-buangin, tulisan buang-buangin, video. Ya, nah, jadi hanya ada tinggal kalau saya nggak salah 4 grup saja ya, atau 5 grup. Nah, jadi saya dimasukkan di situ, grup bersaksi namanya. Baru ditanyakan oleh Pak Lukas Martin kalau saya nggak salah, sama Febri, mau nggak Pak Lubis jadi saksi yang meringankan nanti? Ya mau, saya bilang, siap saya, gitu loh. Oke, katanya. Tapi Mabes Polri nggak mau. Maunya Saifuddin. Saya nggak mau dia saya. Mungkin dia nggak tahu lah ya. Karena saya bilang sama Pak Kamarudin, kalau saya dijadikan saksi, sebelum saya ngomong, saya berdoa dulu. Saya akan bilang, Pak Hakim, saya akan berdoa dulu. Kenapa saya berani? Karena saya tahu iman kita dalam Yesus dilindungi oleh negara. Ya kan? Saya berdoa. Tuhan Yesus jamah urapi para hakim ini, urapi jaksa, urapi supaya jangan ada kebencian dalam persidangan ini. Memang mereka betul-betul profesional, tidak karena kebencian dan dan sebagainya. Pak Kamarudin ketawa-ketawa, berani Bapak gitu? Berani? Coba ajukan, saya bilang. Karena saya udah lakukan. Pernah saya di sidang, tapi bukan di pengadilan. Dibawa ke rumah para ustadz. 4 ustadz di sana sama 1 dari pihak Koren. Beberapa hal dipertanyakan kepada saya karena khotbahnya pada waktu itu kedengaran keluar pakai corong. Ya, karena di Bia Irian Jaya itu saudara jangan salah, walaupun di situ memang Kristen mayoritas, tapi di dalamnya, di kotanya itu dikuasai orang Bugis, orang Makassar yang punya toko-toko, yang punya duit, mereka semua. Orang aslinya dulu di dalam. Saya nggak tahu ya, ini sudah lama sekali, mungkin udah ada 20 tahun yang lalu ya. Didengar. Dibawa saya. Saya bilang, saya doa dulu sebelum dipertanyakan. Udah. Saya doa dulu, Tuhan Yesus jamah ini ustadz-ustadz supaya hatinya lembut, tidak ada kebencian, tidak ada akar pahit, tidak ini, jamah juga pihak orang. Oh, bla bla bla. Amin. Pas saya amin, bengong mereka. Bengong. Apa yang mau ditanya Pak? Dari kurang lebih 17 pertanyaan. 1 pertanyaan inilah yang paling berkesan buat saya. Dia katakan gini, Bapak kenapa jadi Kristen? Kan tadi Islam. Oh enggak, saya ikut Yesus. Apa bedanya Kristen ikut Yesus? Kristen itu Pak di KTP Kristen. Ikut Yesus itu adalah nggak perlu KTP-nya, mau Kristen apapun orang bisa ikut Yesus. Mengikuti Yesus, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Oh gitu? Iya. Terus kenapa Bapak ikut Yesus? Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus, saya bilang. Yesus yang punya surga. Jadi saya ikut Yesus pasti masuk surga. Karena saya sudah ditebus dari hukum dosa dan hukum maut, saya bilang gitu.
Terus dia katakan ke saya, kalau kami orang Islam bisa masuk surga enggak? Di bawah ada tape recorder. Terus dulu nggak ada handphone, pakai pager, ya kan? Apa saya katakan? Ya, saya katakan apa? Bisa. Wah, mereka senang. Tapi surga menurut Al-Quran, bukan surganya Yesus. Surganya Yesus yang di Alkitab itu tidak sama, saya bilang. Loh, di mana tidak samanya? Karena gini, surga menurut Al-Quran dikatakan kalau orang laki-laki meninggal masuk surga itu disambut 72 bidadari. Tapi kalau yang wanita meninggal masuk surga gitu, itu nggak ada 72 pangeran yang nyambut, tidak ada. Terus saya katakan sama dia, surga menurut Al-Quran yang saya tahu, nanti di padang mahsyar kita disuruh melewati jembatan Siratal Mustaqim yang kecilnya seperti rambut di belah 7, dan saya nggak sanggup untuk melewati itu, Pak. Jadi saya ikut Yesus. Jadi kalau ikut Yesus jalan tol dong. Iya pasti, gampang amat. Ya kalau ada yang gampang apa yang sulit, Pak, saya bilang. Udah, mentok dia. Pertanyaan yang kedua. Nah, ini yang paling lucu ya. Dia katakan gini. Di Imamat, ya, di Keluaran, tulisan Musa khususnya, Pentateuch, kitab Pentateuch, 5 kitab Pentateuch, itu orang Kristen kan masih pakai Alkitab Perjanjian Lama, ya. Tapi di situ dilarang makan babi, Pak. Kenapa banyak orang Kristen makan babi? Kata Pak Ustadz ini ya. Saya nggak makan babi, saya bilang. Waktu itu saya belum pernah makan babi, daging babi. Saya nggak makan daging babi. Iya, tapi orang Kristen lain. Oh gitu, Pak. Jadi gini, Pak, ya, saya jelaskan ya. Saya nggak mau jelaskan secara teologis, nanti dia nggak bakal bisa paham, malah jadi ribet gitu. Kadang-kadang kita orang Kristen ini menjelaskan sesuatu itu yang ribet. Ya, misalnya tentang 3113, pribadi Tuhan 3 tapi 1, itu buat ribet banget. Kalau kita jelaskan sederhana, Allah kita Esa, seperti yang Yesus bilang. Hukum yang terutama dan utama, sembahlah Allah itu Esa. Kan Yesus sendiri yang bilang. Yesus bilang Bapa dan aku satu. Ya kan? Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Berarti kan sederhana aja. Tuhan Allahmu siapa? Yesus Kristus. Sudah gitu aja. Terus gimana itu? Ya dia bisa saya panggil Bapa. Dia juga datang dalam nama Roh Kudus juga datang dalam nama Yesus. Jadi intinya Tuhan Allah kami namanya Yesus. Udah. Saya nggak pernah kalah kalau berdebat masalah ketuhanan, keesaan Tuhan, nggak pernah. Terus terang aja. Nggak pernah saya ketemu orang itu mereka jadi kebingungan. Jadi kadang kita cari yang bingung gitu. Makanya saya cari yang simpel jawabnya. Nggak. Walaupun sekolah, saya nggak bisa gunakan itu semua pelajaran di sana, itu yang ribet-ribet itu dibawa di lapangan. Gitu. Makanya saya bilang gini jawabannya. Karena dia tanya babi itu haram kok dimakan orang Kristen. Jadi gini, Pak, waktu Musa mengembalakan domba Yitro, domba-domba Yitro itu memang nggak suka kawin-kawin. Tapi dilihatnya ada babi yang kawin-kawin. Makanya dia bilang, nih haram nih babi ini. Setiap omongan Nabi itu jadi wahyu, ucapan. Jadi wahyu, jadi ilham. Gitu. Makanya babi haram. Karena suka kawin-kawin itu. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah perbuatannya babi yang suka kawin. Oh! Kalau di Kristen kan hanya boleh satu istri dan satu suami, kan nggak boleh cerai, ya kan? Apalagi punya 3 nggak boleh, punya 4 nggak boleh sekaligus bersamaan. Cerai aja nggak boleh, cerai satu, ya ambil satu. Kata Ustaz Somad kan gitu di ceramahnya. Ya boleh cerai satu, terus nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, boleh. Jadi boleh banyak, tapi ceraikan dulu gitulah kira-kira ya. Ada videonya, Anda lihat aja. Jadi, saudara, jawaban saya itu sederhana sekali, tetapi membuat mereka mati kutu. Tentu ada banyak lagi yang dipertanyakan, yang saya pun gak ingat semua secara detail. Karena itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita menyampaikan firman Tuhan itu sesederhana mungkin supaya orang paham. Kenapa keluarga saya bisa ikut Yesus separuh?
Kenapa ada orang yang gembar-gembor cerita Tuhan Yesus hebat gini, saksi sana, keluarganya satu pun sulit di bawahnya, apalagi anaknya malah memaki-maki dia. Kenapa? Orang jelaskan Tuhan aja nggak jelas. Iya kan? Jelaskan Yesus aja nggak jelas, gimana? Iya kan? Kita harus jelas. Tuhan kita Esa, Allah kita Yesus Kristus namanya. Itu yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 20-21. Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus Tuhan Allah. Udah. Ngapain pusing-pusing? Ngapain kita harus rundut ke belakang? Oh dulu dia sebagai anak manusia datang terus dia makan, dia minum. Dia udah bangkit, dia nggak makan minum lagi, dia Allah. Allah yang Esa, satu-satunya, nggak ada lagi Tuhan lain. Iya kan? Ya kalau kau panggil Bapak, belum tentu itu Yesus. Tuhan, Allah, belum tentu itu Yesus. Tapi kau bilang Yesus Kristus, itulah Tuhan Allah. Itulah Bapakmu yang kekal. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Bukan berarti dia jadi 4. Gitu loh. Jadi susah. Kalau kita suka sekali pakai yang susah, orang jadi susah. Padahal juru selamat itu Yesus Kristus. Saya lihat juga di Kisah Rasul, baptis hanya pakai Yesus saja. Terus saya juga baca itu di Alkitab itu, percayalah kepada Yesus maka kau selamat dan sisi rumahmu selamat. Kisah Rasul 16 ayat 31. Nggak disuruh percaya kepada yang lain lagi. Ya kan? Yesus juga berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata di Yohanes 11, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku tidak akan mati sampai selama-lama, tidak akan mati selama-lamanya. Jadi sederhana kok. Kita kan ikut Tuhan ini mau masuk surga kan? Bukan mau debat-debat tentang Tuhan itu begitu begini, enggak kan? Mau masuk surga apa mau debat-debat? Gitu loh. Iya. Makanya yang suka debat-debat tentang gitu-gituan, doktrin, dogma itu, lihatlah. Nggak ada jiwa-jiwa yang dibawa dia. Perhatikan. Saya nggak usah sebut namanya. Perhatikan. Tapi perhatikan YouTube saya. Tuh, deskripsinya. Lihat tuh pelayanan-pelayanan kami. Iya. Iya. Saya lihat running text ini juga jalan terus. Ya, saudara juga ya, baca juga running text itu. Jadi kalau kita mau nerangkan Tuhan itu sederhana aja. Gitu loh. Karena orang Indonesia ini ya suka yang ribet. Suka yang ribet. Saya pernah layani Kapolres Islam. Puji Tuhan sekarang jadi Kapolda. Waktu saya doakan, dia mereba, terus setelah itu berapa lama kemudian, kurang lebih 15 menit, dia bangun, dia tanya sama saya, Pak, tadi saya dibawa begitu ya ke satu tempat, dia bilang, itu pohonnya indah, kebun indah, saya udah pergi keliling Eropa, nggak ada yang seindah itu. Terus saya melihat ada air jernih seperti kristal, dia bilang. Apa itu artinya, Pak? Saya bilang, jadi begini, Pak, kita ini punya dua alam lahiriah, alam roh. Roh ini disentuh oleh roh. Roh disentuh roh. Alam roh disentuh roh. Lahiriah disentuh lahiriah, ya kan? Terus alam roh dibagi 2. Ada alam sengsara, itu namanya kata orang beragama itu neraka. Alam bahagia kata orang beragama itu namanya sorga. Hah? Jadi saya tadi ke sorga itu? Iyalah, aku bilang. Gampang amat masuk surga. Lebih gampang masuk surga daripada ngurusin Pak. Bilang ketawa dia. Jadi sederhana aja kan. Saya kenalan polisi-polisi Islam banyak. Nggak pernah saya berdebat susah jelaskan Tuhan Yesus itu. Sederhana aja. Nggak usah kita banyak-banyak debat-debat. Nggak usah. Kalau dia tanya kita jawab. Tuhan kami itu Esa. Allah kami Esa namanya Yesus Kristus. Udah. Itu. Jadi nggak usah terlalu kau pakai teologismu yang bla-blu malah mereka nggak percaya. Apa kita mau sombong-sombongan pinter-pinteran tapi nggak bawa jiwa kepada Yesus? Terus terang aja ya. Ini jemaat yang saya layani memang nggak banyak. Tetapi memang mereka orang-orang yang nggak kenal Tuhan, yang nggak gereja, yang nggak apa. Bukan
orang yang sudah bertumbuh di sana saya cabut-cabut dari kolam sana saya pindahin ke kolam saya. Enggak. Gitu loh. Bahkan ada beberapa juga memang orang yang dari Muslim. Mereka dengar dari YouTube gitu. Ada yang bertahan lama karena ada juga yang nggak bertahan lama disebabkan karena transportnya terlalu mahal, tinggalnya jauh. Jadi saudara, kita sebagai pemberita kabar baik, pemberita Injil, marilah kita menyampaikan yang sesederhana mungkin. Terlepas dari Pak Muhammad Kaceh ya, karena dia punya satu cara tersendiri lah, kontroversial. Tapi saya mendengar di kampungnya waktu itu banyak yang murtad juga gara-gara dia. Dari mana saya tahu? Dari pengadilan, persidangan. Jadi itu nggak bisa bohong-bohong. Nggak bisa bohong-bohong. Orang pengadilan kok yang ngomong bohong bagaimana? Di pengadilan. Jadi terlepas dari itu. Namun saya tidak ambil jalan yang itu. Ya, tahun 1996 saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya tinggalkan agama Islam, saya ikut Yesus. Saudara, pertama saya, walaupun keluarga saya semua menolak saya, bahkan ada yang mengatakan kafir, tapi dengan doa puasa 7 tahun, ya, ibu saya ikut Yesus 7 tahun, bukan berarti 7 tahun terus buka sore gitu ya. Nanti Minggu istirahat, Senin masuk lagi gitu. Jadi hampir setiap hari lah puasa buka sore. Saudara, ibu saya ikut Yesus, ayah saya ikut Yesus, adik saya ikut Yesus, malah sekolah teologi. Terus abang saya ikut Yesus, ponakan saya juga ikut Yesus. Jadi kami satu persatu ikut Yesus. Kisah Rasul 16:31 itu benar. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka kau selamat dan seisi rumahmu selamat. Jadi kepala penjara Filipi itu kan mau lari. Pikirnya semua orang lari yang di penjara itu. Tapi Paulus bilang, enggak ada yang lari. Terus apa yang harus kubuat ini? Percayalah kepada Yesus, maka kau selamat dan seisi rumahmu selamat. Iya, jadi percaya kepada Yesus tentunya bukan hanya di mulut percaya. Enggak dong. Hidup kita, karakter kita berubah. Yang dulu nakal, yang dulu jahat, yang dulu suka ngomongin orang, yang dulu suka curiga, yang dulu suka mencaci maki, yang dulu suka fitnah, yang dulu suka tipu, yang dulu suka najis, cabul, zina, kotor, jijik, mabok, minum tua, sampai mabok ya, minum minuman keras. Bayangkan, seharusnya yang diminum kan cair. Ini yang keras pun bisa diminum. Bayangkan, luar biasa itu orang ya. Bertobat. Saya buktinya. Dulu kakak saya nggak suka sama saya, yang suaminya Kapolsek di Jawa Timur itu. Terus, lihatnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kok adik saya lain dari yang dulu ya. Dulu adik saya ini, waduh, ngeri kali katanya. Tentara pun ditikam. Tentara saya tikam tentara. Dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang orang lawan tentara mah biasa. Dulu, zaman Soeharto, tentara itu bisa tangkap orang, bisa ditahan di markas dia. Kalau sekarang mana berani tentara menahan sipil. Seperti saya, misalnya buat salah terus ditangkap. Enggak berani. Saya ditahan di situ 3 minggu. Bukan diserahkan ke polisi, babak belur di situ. Iya. Untung ayah saya datang. Ayah saya kan dulunya itu veteran, ya kan? Dia datang. Dia bilang, saya punya andil di negara ini. Kenapa gini-gini? Akhirnya saya dibebaskan. Udah sempat mau ke VM waktu itu, tetapi akhirnya damai. Puji Tuhan, perobatan saya semua dibayar oleh tentara itu. Ya kan? Kalau di kampung saya, ya bukan batalion waktu itu, namanya kompi. Ada kompi, ada batalion, kan gitu. Ada juga korem, ada juga kodam, dan seterusnya dan sebagainya. Jadi, saya nakal sekali dulu. Nakal. Ya, SMA kelas 3 aja terus terang. Ya, walaupun saya itu di madrasah sekolahnya, terus SMA-nya SMA di Muhammadiyah. Tapi entah gimana kepingin punya itu ya. Kulihat anak-anak orang kaya itu punya motor. Akhirnya saya motor. Akhirnya saya curi motor. King Cobra pertama cuma saya pakai ya. Dari Pekanbaru saya curi. Terus saya pakai lah di Medan. Lama-lama ada yang mau beli. Jual aja.
Wah, ini bisa jadi pencarian. Iya. Akhirnya Ranmor lah. Dari Pekanbaru jual Medan, Pekanbaru, dan seterusnya. Yang membeli semua anggota tentara waktu itu. Karena nggak mungkin masyarakat berani beli. Iya kan? Nah, tapi sepintar-pintar tupai melompat, sekali-kali tertangkap. Saya tertangkap. Masuk penjara setahun 10 bulan. Gitu. Bebas penjara, langsung ikut ujian untuk SMA. Langsung setelah selesai, langsung ke Jakarta. Saudara, jadi orang yang jahat harus berubah. Harus bertobat. Baru kita garam dunia dan terang dunia. Nah, itulah sebabnya kakak saya kan sebagai Ibu Bayangkara tuh, ya kan? Dia kan sekarang sudah baik sama saya. Bahkan kalau ke Jakarta, nginapnya di rumah saya, nggak di hotel. Dia lihatlah kami setiap jam 4 pagi ya, sebelum corona itu bangun. Kalau setelah corona karena daring kan jam 5, jam tengah 5. Sebelum corona harus jam 4. Kenapa? Karena anak-anak harus selesai doa itu kira-kira jam 6 untuk mandi dan seterusnya. Jam 7 mereka sudah di sekolah, jam 7 pagi gitu loh. Jadi harus jam 4. Sedangkan dia jam 4 itu juga sholat. Makanya dia heran. Dia tanya saya, kenapa kamu gitu, Riz? Dia manggil saya Riz. Panggilin saya Riz sebenarnya kampung. Riz, kenapa? Ya, setahu saya kan nggak ada orang Kristen tuh sembahyang pagi. Katanya, kalian kok ada? Ada, ini Yesus aja pagi-pagi buta. Saya kasih tahu ayat-ayatnya di Lukas, di beberapa ayat gitu. Hah? Kaget dia. Oh gitu. Sampai dia di asrama. Dilihatnya itu. Polisi-polisi Kristen yang nggak beres. Wah. Namanya dia Ibu Bayangkara. Ya kan? Dia bilang, kalian Kristen kok beda dengan adik saya Kristen? Iya. Adik saya yang Kristen itu dulu begini-begini. Itu nakalnya bertobat. Udah gitu di rumahnya itu. Subuh mereka ada sembahyang. Kalian nggak ada sembahyang kan? Nggak ada. Nggak tahu. Makanya kan tadi saya waktu ditanya Ustadz itu bukan jadi Kristen. Ikut Yesus. Pagi-pagi buta. Ya kan? Nah, coba saya lihat ayatnya. Kalau Anda nggak percaya ya. Saya harus sebentar ngambil ini saya ya. Biar saya baca ya. Iya. Sebentar ya. Sebentar. Ya, saya akan baca ya. Pagi-pagi buta, saudara. Saya baca ya. Iya. Oke. Saya berdoa supaya tidak salah. Ya. Ini dia. Ya. Pagi-pagi buta. Yesus sudah mengasingkan diri pergi berdoa. Luar biasa. Makanya saudara, kita itu harus hidup dalam doa. Doa. Ya. Singkat ceritanya saudara, kakak saya itu sekarang sama saya akur, baik. Dulu sempat bermusuhan, bukan karena hal-hal yang negatif, karena perbuatan saya negatif, bukan, tapi karena saya ikut Yesus. Jadi adalah jarak kami, tidak bisa berbicara dengan nyambung lah gitu. Sekarang nyambung aja. Saya cerita, Kak, kami mau gereja dulu gini-gini. Ya udah, karena gereja ini kan menyatu dengan rumah. Di bawah gereja, di atas kan kamar-kamar nih, ada berapa kamar nih. Ya banyak lah ya, ada 6 apa berapa. Jadi terus kakak saya tidur di kamar, kami gereja. Selesai gereja dia turun ke bawah, makan bareng jemaat. Jemaat kan habis ibadah kami kasih makan. Iya, kami nggak minta mereka untuk kasih uang kolektif untuk makan, enggak. Jadi kami kasih makan. Kolektif mereka itu saya buat diakonia.
Luar biasa. Jadi kita bisa lanjutkan ya. Jadi kita buat itu untuk diakonia. Ini terkendala. Minggu ini kami tidak berangkat ke anak-anak jalanan karena Pak Muhammad Kaci. Biasanya kalau sidangnya itu dulu Selasa biasanya ya, kan pulangnya cepat Kamis, Sabtunya kita buat. Karena kami Sabtu kami nyampainya udah malam. Mana mungkin Minggu kan ada ibadah. Itu saya akan baca dulu ini komen-komen saudara, supaya saudara senang ya. Luar biasa ini ya. Sini banyak yang nonton, saya lihat. Saya berdoa supaya semua yang nonton ini orang-orang yang mau bertobat. Ya, wow, banyak sekali sudah ya. Tapi sebagian saja saya baca ya. Ya, Anda yang dapat bacaan itu berarti Anda itu yang luar biasa ya. Lukas Twing, buang Gus Agus HP-mu, buatan kafir haram itu. Wah, maksudnya saya kurang ngerti. Muna, kalau Risuli Libas tidak menipu pasti bisa menolong KC. Jadi saksi yang meringankan dengan bantuan Roh Kudus dan mujizat yang dimiliki. Tapi dia bohong, hanya cari. Ini orang nggak jelas ya. Jangan sampai ini adalah kadrun Kristen. Gereja kita, saudara, tidak ada menekankan perpuluhan. Jemaat itu tidak ada yang kasih perpuluhan. Mungkin ada cuma 2 orang. Dari sekian orang, 50 orang, 2 orang. Itu pun kita nggak paksa-paksa. Ya, kalau saya iya. Saya mah diperes sama apa namanya MP, udah diancam mau dipecat gara-gara nggak kasih perpuluhan. Orang jemaat yang ada ngasih gimana? Saya keluar duit, nggak ada perpuluhan. Saya keluar duit untuk gereja, bukan saya dapat duit dari gereja. Terus gimana dong Pak? Kok bisa jalan terus? Yesus kan Tuhan Allah yang hidup. Saya nggak minta sumbangan di jalan-jalan. Ini kan gara-gara baru-barusan ini aja ada YouTube ini. Dan saya live juga mungkin baru kurang lebih gara-gara Muhammad Kaci ini sebulan ini. Biasanya mana ada? Nggak ada running text gitu. Ini ada running text. Ya kalau Anda mau memberkati kenapa emang? Emang salah? Tapi kan nggak minta-minta kan? Perpuluhan itu nggak ada. Bohong itu. Ini bohong ini. Ini juga mungkin akunnya juga nggak jelas. Ya. Sapar Marpaung, syarat Marpaung, semoga sidang MKC cepat berakhir. Keputusan apa yang dilakukannya biar MKC tenang di kamar baru. Amin. Jangan di kamar Pak, doakan bebas. Gusti Taufik Lubis. Kalau wahyu dari Tuhan bukan dari manusia. Ya betul, wahyu dari Tuhan bukan dari manusia. Ya. Delvinawati Napitupulu. Walaupun yang jelekkan saya baca, malah saya suka saya baca. Bisa saya lewati kan? Delvina Fitulu, perempuan jadi tempat bercocok tanam. Ya udah kalau yang ini. Tapi kan Anda udah senang saya bacakan kan? Delvinawati Napitupulu. Saya tahu maksud Anda cocok tanam itu. Tapi nggak usah saya lanjutin lah kan? Ya, karena kalau kita ngomong nanti dikit-dikit penistaan. Nop Yung, kebenaran tetap benar. Mau dibolak-balik, benar, betul. Jali Jul, babi haram karena suka kawin. Terus di sini ada caca ya. Sugeng Jeb, bebaskan MKC. Amin, kita doakan biar segera bebas. Haleluya. Nop Yung, babi haram. Halal. Ya, saya nggak bacakan ya. Sugeng Jeb, kawin. Umetep kata Ustaz Somad ya. Sabar Marbaum. Nah, ya jadi saudara, Iman Santoso, doa kalian nggak didengar. Tuhan KC bakalan nyusep di penjara. Doa kami pasti didengar karena Allah Tuhan kami itu hidup, ya kan? Dia bukan diaras terus. Dia datang ke bumi mengambil rupa manusia, dia hidup.
Juanda Simanjunta katanya kafir tapi pakai barang buatan kafir. Betul. Tuh, pakai barang buatan kafir tuh ya. Pak Ustadz aja ngaku kok. Dia katakan gini, ada beberapa ustadz termasuk Ustadz Somad. Itu babi haram, terus tapi kafir-kafir itu kan buat mikrofon itu kafir tuh, buat mic itu kafir. Ini buatan kafir, tapi nggak apa-apa katanya, nggak haram. Kalau buatan kafir nggak haram. Terus handphone buatan kafir nggak haram katanya. Itu ya, jadi nggak ada yang haram ya kalau buatan kafir ya. Bunda Cin, coba lo searching atau cari tahu agama terbanyak di dunia. Mungkin lo sadar. Lihat nih. Kristen penyembah Yesus Kristus. Yesus 2. Islam penyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Masa Allah yang eswetik. Udahlah. Noyong surga ada kawin mengawinkan, ya betul. Ini harus saya bacain karena ini tertulis kan. Kalau yang asumsi saya nggak baca ya. Maksudnya ada tertulis tapi diasumsikan. Ya, ditafsirkan. Nah, itu yang bahaya, ditafsirkan. Jadi saya nggak baca. Ayu Naomi, salam. Semoga Tuhan Yesus memberkati Muhammad Kasih, amin. Delvinawati, jangan benci babi. Babi itu bisa halal kalau keadaan terpaksa. Ya, betul. Jadi babi, ada vaksin yang mengandung babi, ya, ada vaksin yang mengandung babi dihalalkan ya waktu itu oleh MUI. Terus memang di Islam itu ya babi haram, tapi kalau tidak ada lagi makanan, hanya ada babi saja, kalau nggak kita makan mati itu jadi halal gitu. Jadi lucu juga lah menurut saya. Kalau kita kan nggak, ya tidak gitu, ya kan? Aliana Simangunsong, Tuhan kita Yesus Tuhan yang hidup, amin. Sepertilin Sabudu, selamat malam pendeta Luis. Selalu terus beritakan kebenaran. Amin. Oppo A37, amin. Rita, amin. Tuhan Yesus berkati Pastor Luis, amin. Lukas Toing, haram tapi kok ada ayatnya kalau bisa dimasakkan pilih hidup, mati haram pakai tahu. Ya, ini yang saya jelaskan tadi. Lagu lama, wahyu dari Tuhan, ya tapi wahyu dari MR harus diikuti, karena itu jangan mengikuti Tuhan. Nah, ini saya tidak tahu maksudnya ya. Haleluya. Dion Rumajar, ada nggak contoh muka yang disembah sebelah? Ya. Imam Santoso, waduh, tapi saya bacakan aja. Taik doa, nggak tahu saya. Mungkin ini hidupnya nggak ada doanya kali ya. Jadi nggak pernah doa, jadi doa itu taik katanya. Nah, doa kami menyertai Pak MKC, jangan juga tim pengacara Pendeta Saifuddin Ibrahim, sehingga Tuhan selalu mengawal persidangan. Apa ini? Pendeta Saifuddin Ibrahim, sehingga Tuhan selalu mengawal persidangan, sehingga MKC akan kemenangan akan terjadi pada Pak MKC. Lagu lama, siapa lagi nih? 2 kali dia, jadi nggak saya baca. Oke, ya. Nah, ini ada yang udah berapa kali saya lalu ya. Yance Landur Kara, Tuhan Yesus memberkati saksi-saksi hidupnya di Indonesia walaupun menderita. Haleluya, amin. Ini kayaknya bukan orang Indonesia mungkin. Maksudnya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Edi Suprapto, apakah rencana Tuhan akan memang sengaja diam-diamin dalam sidang Pak KC tersebut oleh oknum? Oh, ya. Bunda Cin, Masya Allah, sweetie. Kalau sama Yesus Kristus jumlah umatnya. Waduh, apa ini maksudnya? Ayu Naomi, salam. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayan Pak Pendeta Rizky Lubis. Amin. Haleluya. Robert, namanya betul sekali Pak Rizky Lubis. Tuhan Yesus sendirilah Allah yang Maha Kuasa dan Sang Maha Pencipta itu. Amin. Serigala berbulu bebek. Serigala. Ada si wajah. Gundul iblis. Ya nggak ngerti maksud dia. Mungkin saya dibilangnya iblis. Nggak apa-apa. Tapi yang penting. Ya. Saya hidup benar ya. Daripada dia nggak iblis tapi hidupnya nggak benar. Delvinawati. Nabi itu dulu. Kita bisa lihat orang seberang katanya.
halal berkata kotor. Jalul hahaha Muslim ya. Gusti tidak pernah tidur. Yo, banyak ini ya. Jadi saudara, saya sudah bacakan tadi, tapi tidak semua ya. Tapi kan itu sudah mewakili, berarti kan saya peduli buat saudara. Kan ada gitu orang live nggak mau baca. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, waktu saya pertama kali ikut Yesus itu, keluarga saya membenci saya semua. Tetapi karena saya hidupnya berubah, garam dan terang, bukan menjadi garam dan terang. Baca Matius 5:13, kamu adalah garam dan terang dunia, bukan menjadi. Berarti sebenarnya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis waktu itu kita sudah berubah dari gelap ke terang, kita sudah garam dan terang. Ya, saya minum sebentar. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, doakan keberangkatan kami besok supaya dalam perjalanan dalam pimpinan Tuhan Yesus. Dan Anda yang mau mendukung pelayanan kami, di situ ada running text, jangan lupa lihat deskripsi pelayanan kami. Jadi bukan sekedar kita ngomong, tapi ada pelayanan-pelayanan di bawah, pedalaman, pelayanan anak jalanan, dan yang lain-lainnya. Bahkan di YouTube kami Anda lihat, siapapun kami layani, bahkan orang gila pun kami layani ya. Jadi, tapi sementara waktu kami lebih fokus kepada Pak Muhammad Kaci. Doakan supaya Februari ini selesai. Ya, tapi saya nggak ngerti bisa selesai nggak Februari. Kalau bisa selesai, puji Tuhan, kita bisa melanjutkan pelayanan yang lainnya. Oke, sampai di sini kira-kira kasih linknya sebentar, admin. Kasih linknya sebentar, siapa mau ada yang bertanya ya. Saya tunggu 5 menit. Yang mau bertanya, kenapa saya nggak kasih link duluan? Nanti masuk, saya belum ngomong. Apalagi ada yang apa ya, yang kadrun masuk. Kalau sekarang dia mau masuklah. Kan saya udah selesai ngomong. Masuk, mau ngomong, biar saya jawab. Gitu loh. Udah dikasih linknya ya? Admin ya? Udah? Oke, jadi link sudah ada ya? Sudah ada ya? Oke, siapa yang mau bertanya? Saya tunggu 5 menit. Kalau enggak, saya tutup. Oke, sudah ada lihat linknya? Coba, tolong bantu jawab. Ada gitu. Atau ini kita lanjutin atau stop? Ayo. Nah, ini naik lagi yang nonton. Naik. Kita lanjutin atau stop? Kalau nggak ada yang jawab, saya stop. Ya. Oke, di sini ada Dion Rumajar. Ajaran nikah banyak. Waduh. Wah. Iya. Yang penting Anda senang kan udah saya bacakan ya. Tapi nggak saya bacakan semuanya. Karena nanti saya jadi tafsir. Jadi saya nggak mau. Maksudnya ini kan Anda mungkin baca kitab suci orang gitu. Terus ada bunyinya yang seperti itu. Tapi ya kalau ada tafsir nanti dibilang tafsir kan gitu. Salah. Jadi ya kita ini serba salah lah. Iman. Tapi jangan takut. Kita bukan minoritas loh. Apa itu arti minoritas? Saya nggak ngerti. Saya sama aja, saya anggap. Iya, saya ngobrol di mana-mana itu di kampung, di wilayah kita ini Islam, Kristen, saya datang ya saya ngomong. Kalau giliran saya cerita mau tentang Yesus ya kemarin yang luar biasa, biar Anda tahu. Jadi pulang dari Ciamis kan sampai sini tuh tanggal 29 Sabtu malam jam 10. Ya pulang pasti ada ngobrol sama istri dong, cerita-cerita jam 12 baru tidur. Jam 3 pagi sudah bangun doa terus karena jam 11 sudah khotbah. Saya tidur selama sebulan ini ya kurang lebih 4 jam aja tiap malam. Siang nggak tidur. Tadi juga gitu. Ya jam 3 bangun, terus doa sendiri, terus mungkin adalah tidur sejam lagi ya. Saya dengar ada doa di bawah, doa korporat. Saya ada doa pribadi, doa korporat itu tentu istri dan anak-anak sama pengerja. Jadi turun ikut doa bersama. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda yang belum ada doa pagi di rumah, belum ada mesbah doa, ya
buatlah supaya ada hadirat urapan dan kuasa Tuhan. Oke, sampai di sini kira-kira sudah. Ada lagi yang mau masuk karena link sudah dikasih. Nah, ini nambah-nambah terus nih. Nambah saya gas nih. Nah, saya berharap tuh. Siapa tahu tadi yang komen-komen tuh kadrun ya. Ya, saya nggak mau diajak debat, saya nggak mau. Tapi kalau dia masuk ke tempat saya suka. Kalau diajak debat gitu buat apa? Kalau di sini kan dia bertanya, kita bisa stop dia ngomong dulu, kita kasih penjelasan. Ya, kalau Anda tidak ada yang mau masuk, tidak ada yang mau bertanya, saya akan tutup dalam doa. Oke? Siap? Tuhan Yesus satu-satunya Allah Juru Selamat. Ya, nggak ada Tuhan lain. Dan jangan kita menjelaskan yang ribet, yang sederhana saja. Tuhan Yesus urapi semua kami, supaya hidup kami hidup dalam kebenaran. Berkati perjalanan kami besok ke Ciamis. Berkati juga Tuhan Yesus, Pak MKC sehat, istri anak-anaknya sehat dalam perlindungan Tuhan. Besok pengacaranya biar sungguh-sungguh menerima hikmat dari Tuhan untuk bisa menanyakan kepada saksi-saksi, kepada ahli-ahli yang memberatkan MKC. Tuhan jamah Pak Saipudin supaya besok mau menjadi saksi yang meringankan. Kalau tidak mau, ya itu memang hak dia Tuhan. Oh Tuhan Yesus, karena dia sudah di BAP sebagai saksi. Tuhan Yesus berkati juga yang lain-lain, siapapun mereka. Berkati. Yang sudah nonton channel Metanoia, Tuhan berkati. Yang sudah dukung dana, doa, dan seterusnya, Tuhan berkati. Yang belum dapat jodoh, Tuhan kasih jodoh yang dari Tuhan yang terbaik. Yang belum dapat kerja, Tuhan kasih pekerjaan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sekarang beban berat, angkat bebannya, lepaskan. Supaya mereka merdeka di dalam Tuhan. Segala puji syukur hormat bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.